nama saya Roshida Firdaus Andini dengan NIM K7120234. Di sini saya akan memperlihatkan cara pembuatan, cara mensimulasikan, dan juga menjelaskan proses inspirasi dan juga ekspirasi menggunakan replika paru-paru yang sudah saya buat. Alat dan bahan yang harus disiapkan untuk membuat replika paru-paru yang pertama, 1 botol minuman berukuran 1 liter, 1 buah balon berukuran besar, 2 buah balon berukuran kecil, 2 buah sedotan, karet gelang, 3 buah plastisin yang sudah dicampur, selotip, dan juga gunting. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita harus memasukkan sedotan ke dalam 2 balon secara masing-masing. Begini. Kemudian diikat menggunakan karet yang sudah disiapkan di alat dan bahan tadi. Setelah terikat dengan benar, nanti kita masukkan sedotan yang sudah disatukan dengan balon tadi ke dalam botol berukuran 1 liter. Kemudian ditutupnya itu ditutup menggunakan plastisin dan jangan sampai ada rongga sedikit pun ataupun bocor sedikit pun, karena nanti dapat mempengaruhi proses mengembangnya balon. Jadi harus benar-benar dicek bahwa tidak ada rongga yang ada di penutup botol itu. Nah, setelah plastisin sudah dirasa cukup untuk menutupi botol tadi, kemudian kita siapkan balon yang besar dan dipotong setengahnya untuk dimasukkan ke dalam bagian bawah botol. Kemudian jangan lupa diselotip. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses inspirasi dan juga ekspirasi menggunakan replika paru-paru yang sudah saya buat. Jadi kan sistem pernafasan itu artinya serangkaian organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida yang terjadi di dalam darah. Nah, cara kerja sistem pernafasan itu ada 2, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah inspirasi. Inspirasi itu terjadi ketika kita menghirup udara. Jadi ketika kita menghirup udara itu, diafragma dan juga otot-otot antara tulang rusuk akan berkontraksi dan memperluas rongga dada, sehingga paru-paru akan mengembang dan terisi udara. Jadi ini tuh kan diibaratkan ini tuh sistem pernafasan. Nah, ini tuh diafragma. Nah, ketika ini ditarik, ini sama dengan diafragma berkontraksi, itu paru-paru akan mengembang. Dua balon ini akan mengembang ketika diafragma berkontraksi. Kemudian saya akan menjelaskan proses inspirasi. Jadi inspirasi itu terjadi ketika kita menghirup udara dari hidung, kemudian udara mengalami penyaringan partikel-partikel melalui rambut hidung, kemudian dari rambut hidung udara akan masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Dari batang tenggorokan udara akan menuju ke paru-paru melewati bagian-bagian paru-paru, yaitu bronkus, bronchiolus, dan juga alveolus. Nah, di alveolus ini terjadi proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida yang terjadi di dalam pembuluh darah kecil yang bernama kapiler. Oksigen masuk ke kapiler, kemudian menumpang darah menuju ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, bersamaan dengan itu, karbon dioksida juga masuk dari kapiler menuju ke rongga paru-paru. Nah, setelah terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida, diafragma akan kembali rileks dan juga rongga dada akan kembali seperti semula. Nah, ketika rongga dada rileks ini kan nanti terus
udara yang mengandung karbon dioksida ini akan keluar melewati bronchioles, bronkus, trakea atau batang tenggorokan, dan juga keluar melalui rongga hidung. Nah, proses ini dinamakan ekspirasi. Jadi kalau inspirasi itu kan ketika diafragma berkontraksi, kemudian paru-paru mengembang. Nah, kalau ekspirasi itu diafragma itu rileks, kemudian paru-paru mengecil, dan juga udara keluar melalui rongga hidung. Nah, jadi gitu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.